Saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Pemirsa Mozaik Islam, nama Presiden pertama Indonesia Soekarno berkibar di Eropa setelah pemerintah Rusia meresmikan Masjid Agung Moskow. Dalam peresmian masjid yang dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Palestina Mahmud Abbas ini, video tentang kunjungan Presiden Soekarno ke sebuah masjid di Uni Soviet dipertontonkan kepada para hadirin. Masjid Agung yang dibangun oleh komunitas Tatar Muslim Rusia di tahun 1904 ini sempat dirubuhkan untuk kemudian dibangun kembali agar dapat menampung lebih banyak jemaah Muslim yang membludak saat pelaksanaan sholat. Sejatinya, proses renovasi yang memakan waktu 10 tahun ini baru akan rampung tahun depan. Namun Presiden Putin bersikeras agar diselesaikan tahun ini agar umat Muslim di Moskow dan Rusia secara luas dapat melaksanakan ibadah sholat sunnah Idul Adha. Dan benar saja, pagi harinya umat Muslim memadati masjid ini hingga tumpah ke jalanan utama kota Moskow untuk melakukan sholat sunnah Idul Adha. Masya Allah, ini tentunya fakta yang menggembirakan. Jumlah kaum Muslim di dunia terus meningkat. Dari Wikipedia disebutkan, di Rusia saja kini tercatat 15 hingga 20% atau sekitar 21 hingga 28 juta penduduknya beragama Islam. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di era Uni Soviet. Di masa pemerintahan kaum Bolshevik di tahun 1917, dilanjutkan Vladimir Lenin, rezim Stalin, serta di bawah kuasa Gorbachev hingga runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991. Pembunuhan, perampasan kehormatan, pembakaran buku-buku agama Islam, istal kuda, gudang senjata, asrama tentara, bahkan bar. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa, peran Soekarno dalam mempromosikan Islam di dunia tak bisa dianggap sepele. Kunjungan kenegaraan Soekarno ke Uni Soviet tahun 1959 menjadi salah satu kunjungan istimewa yang meninggalkan bukti sejarah yang nyata. Di negara komunis ini, Soekarno menunjukkan konsistensinya sebagai seorang Muslim. Beliau bisa menceritakan, menyampaikan buah pikirannya itu. Kekurangannya mungkin Bung Karno tidak menyelami itu ya. Misalnya membaca buku-buku Islam, ya kan, dengan sumber Islam, dengan bahasa Arab. Enggak, dia mempelajari Islam itu banyak dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia begitu, atau dari orang per orang gitu ya. Ini kekurangannya, tapi banyak yang mengakui gitu. Bahwa satu periode Bung Karno tuh menyuarakan, menyampaikan buah pikirannya. Tanpa ragu, Soekarno menyampaikan kepada Nikita Khrushchev tentang kesulitannya menjalankan ibadah sebagai seorang Muslim di negara itu. Dan tanpa diduga, Nikita Khrushchev yang menjadi pimpinan tertinggi Uni Soviet ketika itu merespon positif keinginan Soekarno tersebut dengan mengalihfungsikan sebuah bangunan tua menjadi sebuah masjid. Blue Mosque atau Masjid Soekarno masih kokoh berdiri di jantung kota Saint Petersburg, Rusia hingga kini dan menjadi masjid terbesar di kota itu. Sejak kembali difungsikan sebagai masjid pada tahun 1956, masjid ini telah menjadi pusat peribadatan dan perkembangan umat Islam di Rusia. Tak berlebihan rasanya jika umat Islam di kota Saint Petersburg akan selalu berterima kasih dan mengenang jasa Soekarno. Sekali lagi, Soekarno menunjukkan karismanya yang begitu besar yang mampu membuat pemimpin negara komunis kembali memfungsikan sebuah bangunan untuk menjadi tempat ibadah, meskipun pada dasarnya hal tersebut bertentangan dengan prinsip ideologi yang dianut negara Uni Soviet. Pemirsa, keteguhan Soekarno dalam berislam juga ditunjukkan ketika berkunjung ke negeri adidaya lain, Amerika Serikat. Di tahun 1956, saat hendak berkunjung menemui Presiden Dwight Eisenhower, Bung Karno menyempatkan diri sholat bersama para pengawalnya. Mengambil posisi sejajar dengan para pengawalnya, Soekarno sempat terlihat berdoa setelah sholat. Tak hanya kunjungan ke negara adidaya yang terasa begitu istimewa bagi Soekarno sebagai pemimpin negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, kunjungan Soekarno ke negara Muslim Maroko juga menorehkan kisah istimewanya sendiri. Hubungan hangat antara Indonesia dan Maroko dan sambutan luar biasa masyarakat Maroko terhadap kedatangan Soekarno membuat Maroko mendedikasikan salah satu jalan di kota Rabat dengan nama Jalan Soekarno. Peresmian Jalan Soekarno di Maroko disaksikan oleh ribuan masyarakat Maroko yang mengagumi Soekarno dan diresmikan langsung oleh Soekarno yang datang berkunjung ke Maroko pada tahun 1960. Sebagai balasan atas keramahan dan kehangatan masyarakat Maroko di ibu kota juga terdapat Jalan Casablanca yang diambil dari nama salah satu kota di Maroko. Bukti kedekatan antara Indonesia dengan Maroko juga terdapat di kota Kenitra, Maroko. Di kota ini berdiri dengan gagah sebuah masjid yang dinamakan Masjid Indonesia.
Sebagai pemimpin negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Soekarno juga tak segan-segan memberikan masukan kepada pemimpin negara Arab Saudi yang menjadi pusat kegiatan ibadah umat Islam di seluruh penjuru dunia. Saat melaksanakan ibadah haji pada tahun 1955, Soekarno memberikan idenya kepada pemerintah Arab Saudi untuk menanam pohon di Padang Arafah yang sangat gersang. Soekarno pun membawa ribuan bibit pohon mindi untuk ditanam di Padang Arafah. Tanpa diduga, pemerintah Arab Saudi yang dikenal sangat konservatif ketika itu justru menyetujui ide Soekarno. Dan hingga kini, ratusan pohon midi telah tumbuh di Padang Arafah dan memberikan kesejukan kepada para jemaah haji. Jika hingga kini Padang Arafah banyak ditumbuhi pepohonan, itu semua tak lepas dari jasa-jasa Bapak Revolusi Indonesia, Soekarno. Sumbangan pemikiran Soekarno kepada pemerintah Arab Saudi tak berhenti sampai di situ. Soekarno juga memberikan ide arsitektural kepada pemerintah Arab Saudi untuk membangun jalur sa'i menjadi 2 jalur dalam 2 lantai. Pada tahun 1966, pemerintah Arab Saudi merealisasikan pemikiran Soekarno itu dengan merenovasi Masjidil Haram. Sebagai seorang pemimpin besar, Soekarno telah membuktikan betapa besar perhatiannya terhadap perkembangan umat Islam, tidak hanya umat Islam di Indonesia, tetapi juga umat Islam di seluruh dunia.